Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Hani Zahrina. Di sini saya akan membahas tentang istinbat hukum guna memenuhi tugas mata kuliah ilmu fikih. Apa itu istinbat hukum? Istinbat hukum ialah istilah yang banyak diketahui oleh banyak orang ketika mempelajari usul fikih. Secara bahasa, istinbat hukum istinbat adalah menciptakan atau menemukan. Secara istilah atau terminologi, istinbat adalah suatu proses yang dilakukan mujtahid dalam menetapkan suatu hukum melalui ijtihad. Secara bahasa atau etimologi, hukum adalah keputusan, ketetapan. Sedang secara istilah atau terminologi, hukum adalah peraturan dan ketentuan yang ada dalam kehidupan manusia sesuai dengan syariat Islam. Di dalam disiplin ilmu usul fikih terdapat perbedaan mendasar yang berkaitan dengan istinbat hukum, yakni sumber hukum dan dalil hukum. Sumber dalam hal ini berarti dasar utama yang bersifat orisinil yang melahirkan hukum itu sendiri. Maksudnya asli, seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan dalil hukum dalam hal ini berarti cara-cara yang ditempuh melalui ijtihad untuk menemukan hukum Islam. Seperti ditempuh dengan cara menggunakan istihsan, istishab, qiyas, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang telah disinggung pada bagian bab terdahulu tentang dalil-dalil hukum yang tidak disepakati. Jadi dapat disimpulkan bahwa istinbat adalah suatu proses untuk menemukan suatu hukum yang dilakukan oleh mujtahid melalui ijtihad yang diambil dari Al-Quran atau As-Sunnah, dan juga dapat dilakukan dengan memahami jiwa yang terkandung dalam sebuah dalil yang menyangkut latar belakang sebuah landasan hukum atau yang sudah menjadi ketentuan sebuah hukum. Jadi tidak bisa dirubah-rubah karena sudah dilakukan sebuah proses untuk menemukan suatu hukum tadi oleh mujtahid melalui ijtihad. Namun pada hakikatnya istinbat dan ijtihad itu berbeda, di mana kalau istinbat itu kerangka kerja dari ijtihad yang mana berfokus pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan kalau ijtihad itu usaha pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut yang disebut dengan istinbat. Sedangkan pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum yang dilakukan melalui metode qiyas, istishab, istislah, dan dalil rasional lainnya disebut ijtihad. Seperti itu. Di dalam usul fikih terdapat perbedaan yang mendasar dari istinbat hukum, yakni sumber hukum, yaitu dasar utama yang memiliki sifat orisinil untuk melahirkan suatu hukum dan dalil hukum. Suatu cara yang ditempuh dengan melakukan ijtihad untuk menemukan hukum Islam. Penggunaan istilah ijtihad memberikan isyarat bahwa istinbat harus dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah usuliyah sebagai pedoman operasional dalam menjelaskan nas-nas syar'i berdasarkan perspektif hukum Islam. Metode istinbat hukum ini biasanya terjadi itu karena adanya sudut pandang yang berbeda di antara Al-Quran, As-Sunnah, dan penggunaan beberapa metode. Bukan hanya itu saja, metode istinbat hukum juga sangat mempengaruhi para ulama dalam beristihad selain Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu ijma, qiyas, maslahah mursalah, qaul man qablana, dan sat az-zariyah. Jadi tidak heran jika para ulama berbeda dalam melakukan metode istinbat, karena hal itu juga dipengaruhi oleh madhab yang diikuti oleh para ulama. Tujuan istinbat hukum adalah untuk menetapkan suatu hukum dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya. Karena dari kaidah-kaidah tersebut kita bisa mengetahui hukum syara' yang ditunjuk oleh nas.
serta juga harus mengetahui sumber hukum yang benar, karena ketika ada pertentangan antara dua sumber, juga mengetahui perbedaan pendapat dari ulama usul fikih. Dan apabila seorang ulama usul fikih menetapkan sebuah hukum syariah atas perbuatan seorang mukallaf, maka sebenarnya dia telah melakukan istinbat kepada hukum tersebut dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh usul fikih. Adapun syarat-syarat dalam melakukan istinbat hukum adalah 1. Memiliki pengetahuan tentang ilmu hukum dalam Al-Quran. Jadi syarat-syarat untuk melakukan istinbat hukum yaitu pertama, harus mengetahui tentang pengetahuan ilmu hukum dalam Al-Quran. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang hadis-hadis tentang hukum. Yang ketiga, mampu menguasai masalah hukum yang sudah ditunjukkan oleh ijma, supaya ketika menentukan hukum tidak bertentangan dengan hukum ijma. Yang keempat, memiliki pengetahuan tentang qiyas yang akan digunakan untuk melakukan istinbat. Yang kelima, memiliki ilmu logika agar bisa memberikan kesimpulan yang benar tentang hukum dan dia juga mampu mempertanggungjawabkan. Yang keenam, mampu menguasai bahasa Arab dengan benar. Adapun dasar-dasar dari istinbat hukum dibagi menjadi dua, antara dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli diantaranya adalah 1. Al-Quran, 2. As-Sunnah, 3. Ijma. Ijma yaitu kesepakatan para mujtahid. Pembagian yang kedua ialah dalil nakli, yaitu pembagian dari dalil nakli diantaranya adalah 1. Qiyas. Qiyas yaitu sebuah metode yang pertama untuk melakukan pengisbatan hukum yang mana tidak ditengahkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan sebagai metode pengisbatan paling jelas yaitu qiyas. Yang kedua, istihsan. Istihsan yaitu sebuah alat yang digunakan dalam pengisbatan karena untuk menentukan meninggalkan qiyas yang nyata kepada qiyas yang masih tidak jelas atau samar-samar karena disebabkan adanya dalil yang membenarkan. Ketiga, maslahah mursalah. Maslahah mursalah yaitu menurut ulama usul adalah menetapkan hukum suatu peristiwa hukum yang tidak disebut nas dan ijma, berlandaskan pada pemeliharaan maslahat mursalah, yaitu maslahat yang tak ada dalil syara yang menunjukkan diakuinya atau ditolaknya. Sebagian ulama usul menamakan istislah Hambaliyah dan sebagian lagi menyebutkan berbuat atas dasar maslahat mursalah. Mazhab Malikiyah itu memakai maslahah mursalah. Kalau mazhab Hambali itu istislah, menamakannya istislah. Yang keempat, Sat Az-Zari'ah. Sat Az-Zari'ah yaitu sesuatu jalan untuk hal yang diharamkan ataupun dihalalkan sehingga menetapkan sebuah hukum yang dituju. Yang kelima, istihsab yaitu hukum yang sudah disepakati pada zaman dahulu dan berlaku sampai sekarang. Itu istihsab. Sampai sekarang itu masih ada. Yang keenam, urf. Urf yaitu sebuah kegiatan masyarakat sehari-hari yang sudah menjadi adat istiadat daerah tersebut, baik yang umum juga yang khusus. Itu dinamakan urf. Yang ketujuh, qaul sahabi. Qaul sahabi adalah perkataan dari sahabat atau sebuah fatwa yang berkaitan dengan sahabat. Urgensi dari istinbat hukum adalah sebuah kegunaan atau perealisasian dari hasil suatu istinbat hukum yang sudah ditetapkan. Dan orang-orang yang mengisbatkan hukum Islam disebut mustanbit. Dan istinbat hukum hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar paham tentang agama dan sangat mendalaminya, serta bisa bahasa Arab, asbabun nuzul, ilmu hadis, ilmu fikih.
dan yang lainnya yang berkaitan. Jadi harus memahami semua itu. Selanjutnya saya akan membahas macam-macam metode istinbat hukum. Metode istinbat hukum yang biasa digunakan oleh para ulama tokoh untuk mengkaji persoalan hukum Islam ada beberapa macam dan perbedaan antara kalangan 4 madhab dalam menggunakan metode istinbat, yaitu metode istinbat hukum yang digunakan oleh golongan Hanafiyah. Paling sering di situ itu mengemukakan masalah-masalah baru dan beliau sering menerapkan suatu hukum yang belum terjadi. Namun beliau tidak memperbolehkan seseorang untuk mengikuti pendapatnya tanpa mengetahui dasar hukumnya. Dalam perkara ini beliau pernah berkata, tidak halal bagi seseorang yang hendak memberikan fatwa dengan perkataanku tanpa ia mengetahui terlebih dahulu dari mana perkataanku itu berasal. Metode istinbat yang digunakan oleh golongan Hanafiyah yaitu Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, Al-Aqwal As-Sahabah, Al-Qiyas, Al-Istisan, dan Urf. 2. Metode istinbat hukum yang digunakan oleh golongan Malikiyah. Metode istinbat hukum yang digunakan oleh golongan Malikiyah ada 5 metode, yaitu Al-Quran, Al-Hadis As-Sahihah, Ijma' Ulama Madinah, Qiyas, Maslahah Mursalah. Lalu selanjutnya metode istinbat hukum yang digunakan oleh golongan Syafi'iyah. Metode istinbat hukum yang digunakan oleh golongan Syafi'iyah dibagi menjadi 5 bagian, di antaranya yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istidlah atau Istishab. Dalam hal ini kiranya dapat disimpulkan bahwa dasar ini merupakan bentuk penolakannya terhadap orang yang mendasarkan pendapatnya melalui istihsan. Asy-Syafi'i menganggap bahwa seseorang yang menetapkan hukum berdasarkan istihsan berarti ia membuat-buat syariat. Keempat, metode istinbat hukum yang digunakan oleh golongan Hanabilah. Metode istinbat hukum yang digunakan golongan Hanabilah dibagi menjadi 6. 1. Al-Quran, As-Sunnah, Fatwa Sahabi, pendapat sebagian sahabat, terus hadis mursal dan hadis dhaif yang tidak bertentangan dengan asar dan para sahabat. Selanjutnya, metode istinbat hukum para tokoh. Untuk menentukan hukum istinbat, para tokoh ulama memiliki banyak dasar untuk menentukan hasil dari istinbat hukum yang membahas persoalan di mana banyak sekali pandangan dan pendapat yang berbeda dari setiap orang. Maka dari itu, ini ada beberapa tokoh yang terkenal pada zamannya dan metode-metode yang mereka gunakan diantaranya yaitu metode istinbat hukum yang digunakan oleh Bin Baz. Bin Baz ialah salah satu seorang ulama yang memiliki pengaruh besar dalam kalangan Wahabisme seperti Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Wahabisme adalah salah satu aliran kelompok Islam yang memiliki banyak kegiatan di dalamnya seperti dalam ranah dakwah, politik, dan sosial keagamaan. Pemahaman keislaman mereka yaitu menganggap bahwa agama Islam sempurna hanya pada zaman Nabi Muhammad dan 2 generasi setelahnya yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Pandangan kelompok Wahabisme dapat dikenal sebagai fundamentalisme dan mereka memiliki jargon seperti pemurnian ajaran Islam. Bin Baz merupakan seseorang yang melarang dan menegaskan siapa saja yang menyelesaikan masalah menggunakan suatu hukum karena fanatik dengan madhab tertentu dan tidak secara objektif dalam menyikapi pihak tersebut. Beliau mengatakan bahwa hal yang paling utama selalu mengandalkan kepada Al-Quran dan hadis agar umat Islam dapat bersatu seperti pada masa Rasulullah. Contoh karya Bin Baz ialah
penafsiran ayat Al-Quran dan hadis. Dalam pemikirannya, beliau menggunakan pemikirannya seperti sahabat Nabi dalam memahami kandungan Al-Quran dan hadis. Dari segi pemikiran, Bin Baz lebih fokus pada hal-hal yang berkaitan erat dengan tauhid, yaitu memurnikan ajaran Islam, menghilangkan khurafat, bid'ah, dan sebagainya. Ini adalah titik awal dari karya Bin Baz. Oleh karena itu, tugas Bin Baz hanya seperti itu. Karena alasan di atas, maka ia tidak terlalu mendapatkan perhatian publik. Jadi bisa dimengerti, ungkap oleh seperti peneliti yang bernama Amin Farih yang pernah mempelajari tentang pemikiran Bin Baz. Dalam laporannya, penelitiannya membahas tentang metodologi istinbat hukum Islam. Bin Baz berkata, paradigma berpikir Bin Baz sangat linier, literal, kaku, dan sangat simbolis ketika mempelajari tentang Al-Quran dan hadis. Biasanya dia menolak majas metafora. Untuk Bin Baz, semua inovasi ini bid'ah, dan di setiap orang yang tersesat akan masuk neraka. Yang seperti itu, bid'ah hanyalah eufemisme. Meskipun begitu, Bin Baz juga menolak menerima seni dan budaya Islam, tidak diperbolehkan untuk mewariskan sejarah. Oleh karena itu, menurutnya, bukti sejarah tentu saja terkait seperti rumah lahir Nabi, rumah Khadijah dan rumah Sayyidah Khadijah dan kediaman Nabi harus ada kerusakan. Menurut Bin Baz, ziarah, tawasul, dan tabaluk merupakan perbuatan syirik. Bukan hal tersebut wajar dalam ajaran Islam. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menutup pembahasan saya. Selebihnya mohon maaf atas kekurangan saya yang belum bisa sempurna untuk membuat video di YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.